Hebatnya kerja Pak Erick Thohir dan pihak terkait, secepat kilat semua bisa kumpul Oktober. Dokumen calon striker Timnas Indonesia sedang dicek PSSI, mesin gol Liga Belanda segera terbang ke tanah air. Berkas penyerang Volendam U21 Mauro Zijlstra saat ini masih diperiksa oleh PSSI. Mauro diproyeksikan untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sebelumnya permasalahan di lini serang terus menghantui skuad Garuda. Mengandalkan Rafael Struijk sebagai ujung tombak belum menjadi solusi dan sang pemain sejauh untuk belum bisa mencetak gol untuk Timnas senior. Sementara itu Mauro memiliki modal lebih baik dengan posisi sebagai penyerang murni dan sudah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama Volendam. Saat membela NEC Nijmegen U21 dia mencatatkan 12 gol dari 26 laga dan saat bermain untuk AFC Amsterdam U18 meraih 18 gol dari 20 pertandingan. Masih berusia muda, bekal ini cukup positif untuk menambah opsi bagi Sintayong di lini depan. Mauro Zijlstra menjelaskan saat ini berkasnya sedang diperiksa secara detail oleh PSSI. Mereka mengusahakan agar dia segera menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Saat ini dia masih menunggu dan akan siap untuk terbang ke Indonesia. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya. Kami sedang mengurus paspor saya, mereka sedang memeriksa dokumennya. Jika tidak ada masalah saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra. Pemain berusia 19 tahun ini mengakui bahwa bermain untuk skuad Garuda adalah impiannya. Apalagi mereka akan bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasti dalam kurung impian saya karena semua orang hal-hal positif, stadion yang muat untuk 80 ribu orang. Itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi seorang anak kecil, jadi saya sangat bersemangat, lanjutnya. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang merupakan orang Bandung. Selain itu, ayahnya juga memiliki darah Indonesia yang membuat dia seharusnya eligible menurut aturan FIFA. Sejauh ini respon supporter Indonesia cukup positif dan mereka tidak berhenti menantikannya debut bersama skuad Garuda. Saat ini 45.000 dalam kurung pengikut, begitu banyak hal positif. Saya menerima mungkin ratusan pesan per hari di Instagram. DM saya benar-benar meledak, mereka benar-benar tergila-gila dengan sepak bola di sana, tutupnya. Janji Calvin Verdonk untuk Indonesia, usai imbang lawan Australia akan berusaha lebih kerja keras dan lebih baik lagi demi 3 poin. Bek sayap kiri Timnas Indonesia Calvin Verdonk berjanji akan berusaha bekerja lebih keras lagi usai raih 1 poin melawan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sejauh ini telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan pertama di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada laga pertama di Jeddah pada Jumat dalam kurung 6/9 dini hari lalu. Kemudian Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus bermain imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa dalam kurung 10/9. Calvin Verdonk menilai 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Australia semakin membuat Timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin lawan Australia, tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Calvin Verdonk dikutip dari unggahannya di laman Instagram pribadinya pada Rabu dalam kurung 11/9 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah finish di posisi 2 besar grup C. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Jika gagal final 2 besar di grup C, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya harus bisa finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup C. Meski demikian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, timnas Indonesia masih memiliki 8 pertandingan lagi di grup C. Terdekat timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain di Riffa pada 10 Oktober, kemudian menghadapi Cina di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Keren dan mantap! Maarten Paes masuk tim terbaik pekan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes tampil gemilang saat timnas Indonesia menahan imbang Australia. Atas aksinya itu, kiper berusia 26 tahun itu masuk tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari Detik Sport, saat performa melawan Socheroos Selasa dalam kurung 10/9 di pekan kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes bukukan 5 penyelamatan. Paes perkasa membendung tiap tembakan. Sofascora melansir tim terbaik di pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes pun masuk. Paes mendapatkan rating 7,5. Bek Australia Soutar juga masuk ke dalam timnya dengan rating 7,9. 2 pemain Jepang turut masuk ke dalam tim terbaik, yakni striker Uda dan gelandang Morita. Keduanya sama-sama bikin brace saat Samurai Biru hantam Bahrain 5-0. Pemain Korsel San Heung Min turut masuk dalam daftar. Bek Arab Saudi Kades juga masuk yang bikin gol penentu atas kemenangan Arab Saudi dari Cina 2-1. Tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maarten Paes, Soutar, Alukulov Kades, Morita, Al-Mardi, Afif, San, Shomurodov, Al-Naimat, Uda.